Baru-baru ini kuasa hukum Peggy Setiawan menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi ya berkaitan dengan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan yang akan disidangkan pada 24 Juni nanti ya. Kenapa sih sampai mendatangi KPK ya? Mungkin ada rasa kekhawatiran ya dengan harapan KPK mau mengawasi ya agar persidangan itu berjalan lancar, tidak terjadi kecurangan ataupun suap penyuap ya. Berkaitan dengan hal tersebut ya, menurut pandangan saya ya sah-sah aja ya seorang kuasa hukum melakukan langkah hukum apapun demi kepentingan kliennya, itu sah-sah aja ya. Tapi pertimbangan lain pun harus dipertimbangkan ya. Apakah langkah tersebut tidak membuat ketersinggungan terhadap pengadilan ya? Karena seolah-olah tidak percaya ya dengan pengadilan, sehingga perlu ya meminta dukungan KPK agar diawasi proses peradilan tersebut ya. Dan berkaitan dengan Bang Hotman ya yang mengusulkan tim pencari fakta, bahkan sudah meminta ya ke Presiden untuk menginstruksikan ya agar dibentuk tim pencari fakta ya, namun hingga saat ini belum terlihat ya. Kenapa demikian ya? Karena perlu kita ingat bahwa pembentukan tim pencari fakta itu merupakan hal yang dianggap penting dan dianggap perlu, dan bisa jadi itu juga menganggap bahwa penanganan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum setempat kurang atau dianggap tidak mampulah seperti itu gitu loh. Dan itu juga kan menjadi pertimbangan. Dan berkaitan dengan tim pencari fakta dalam kasus Vina, menurut pandangan saya itu belum dibutuhkan ya, belum dibutuhkan terkait tim pencari fakta. Kenapa demikian ya? Perlu kita ketahui bahwa kasus Vina ini sebenarnya sudah close ya, terkait 8 orang yang sudah ditahan dan sedang menjalani penahanan ya, sudah diputus oleh pengadilan negeri setempat dan itu sudah inkrah. Dan saat ini yang berjalan adalah kasus penangkapan Peggy Setiawan ya, dan 2 terpidana atau 2 DPO yang dihilangkan atau dianggap tidak ada ya, seperti itu. Nah ini jadi sebenarnya tinggal Peggy aja, seperti itu gitu loh. Nah berkaitan dengan 8 orang tadi, kalau memang dianggap janggal dalam proses 2016, itu bisa dilakukan peninjauan kembali atau PK seperti yang dilakukan oleh Saka Talar ya, dan itu proses hukum yang berbeda ya. Jadi saya pikir belum perlu ya terkait tim pencari fakta. Dan saya perkirakan kasus ini akan lanjut sampai persidangan ya, karena polisi juga nggak mungkin dong ya kalah dengan opini masyarakat ya, dan melepaskan Peggy begitu saja. Tidak seperti itu ya, karena polisi pun menangkap seseorang jelas dia memiliki bukti ya, dan nanti di persidanganlah ditentukan ya masing-masing bukti dari kepolisian, bukti dari pengacaranya Peggy seperti apa, dan disitulah nanti ditentukan ya mana bukti-bukti itu yang lebih kuat. Dan perlu kita ketahui ya, kita juga jangan underestimate terhadap pihak kepolisian ya, bahwa bukti-bukti itu, foto-foto yang ditunjukkan di media ya, belum tentu ya, siapa tahu dia memiliki bukti lain ya, karena banyak hal-hal juga yang tentunya polisi tidak akan mengungkap di publik terkait hal tersebut ya.
Makanya polisi lebih baik bertarung di pengadilan, ya. Nah, apa namanya, silakan aja nanti pengacara Peggy Setiawan ini mengumpulkan bukti-bukti, saksi-saksi, bawa di pengadilan. Nanti akan terlihat sampai sejauh mana pembuktian itu diterima oleh majelis hakim, ya, seperti itu. Terkait pra peradilan, ini kan proses apa namanya, pelimpahannya sudah ke kejaksaan, ya, beruntunglah mungkin belum lewat, ya. Kalau memang itu sudah final dan sudah diterima, pra peradilan itu sebenarnya gugur, gitu, seperti itu, ya. Jadi kita lihat aja nanti pra peradilan juga pastinya akan sedikit merubah ya apa namanya opini-opini publik, ya. Apakah Peggy Setiawan akan bebas ataukah akan tetap dalam tahanan kepolisian, ya, dan lanjut ke persidangan.